Bapak Ibu, izinkan pada pagi hari ini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ini adalah dari Kepmen terbaru, yaitu Kepmen 210-M-2023 yang terbit di tahun lalu, yang menggantikan Kepmen nomor 3-M-2021 tentang IKU. Bapak Ibu, sebelumnya pada tahun lalu Bapak Ibu juga diminta untuk mengumpulkan data IKU. Tetapi kalau untuk tahun lalu itu adalah masih menggunakan Kepmen yang lama, yaitu Kepmen 3M 2021. Nah, untuk yang saat ini IKU 2023 di tahun anggaran 2024 ini, nanti Bapak Ibu akan diminta juga untuk mendatakan IKU tetapi menggunakan Kepmen yang baru, yaitu Kepmen 210-M-2023. Sebenarnya Bapak Ibu, Kepmen ini dirubah dengan alasan ada masukan dari beberapa perguruan tinggi karena memang ada yang kurang sesuai dari Kepmen yang lama. Jadi Kepmen ini adalah hasil optimalisasi dari Kepmen yang sebelumnya. Dan bukan hanya untuk perguruan tinggi negeri saja, tetapi ini juga digunakan untuk mengukur kinerja dari perguruan tinggi swasta. Seperti itu. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu ke definisi, kriteria, dan formula IKU Dikti untuk tahun 2023 ini. Yang pertama ada IKU 1. IKU 1 ini adalah lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak, yaitu persentase lulusan S1 dan D4, D3, D2, D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta, atau ini yang biasa disebut dengan tracer study Bapak Ibu untuk IKU 1 ini. IKU 1 ini penjelasannya adalah masa tunggu 12 bulan setelah tanggal terbit ijazah. Kalau dulu Bapak Ibu di IKU yang sebelumnya itu masa tunggunya adalah 6 bulan setelah lulus. Di Kepmen yang baru ini ada perubahan, yaitu diberikan kelonggaran sampai dengan 12 bulan setelah lulus. Kemudian mahasiswa yang dihitung adalah mahasiswa yang lulus sepanjang 1 tahun sebelum 1 tahun anggaran yang sedang berjalan. Untuk saat ini kan tahun anggaran 2024, IKU-nya 2023, maka lulusan yang tercakup adalah lulusan 2022. Artinya lulusan yang lulus mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Itu yang harus Bapak Ibu laporkan di tracer untuk tahun ini. Kemudian kami juga menggunakan UMP. UMP yang kami gunakan adalah UMP tahun 2023. UMP ini adalah UMP provinsi tempat lulusan bekerja. Jadi bukan UMP di perguruan tinggi, tetapi UMP di provinsi tempat lulusan bekerja. Kemudian untuk kriteria lanjut studi, Bapak Ibu, ini adalah lanjut studi ke program yang lebih tinggi, yaitu profesi, S1 atau D4 terapan, S2 terapan, S3 terapan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ini ada jumlah responden minimum Bapak Ibu. Jumlah responden minimum ini adalah jumlah responden yang harus dipenuhi di tracer Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu jika tidak memenuhi jumlah responden minimum ini, maka nanti tracernya tidak akan terhitung atau di dashboard itu nanti jadi 0 IKU-nya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu rumusnya seperti ini. Ini adalah N ini adalah jumlah responden minimum, formulanya N besar. N besar ini jumlah lulusan, dibagi dengan N besar jumlah lulusannya, dikali dengan D kuadrat. D kuadrat ini adalah galat, yaitu 2,5%, ditambah dengan 1. Nah, ini adalah jumlah responden minimum yang harus Bapak Ibu penuhi di aplikasi Tracer Study. Jika perguruan tinggi tidak memenuhi jumlah responden minimum ini, maka pencapaian IKU 1 otomatis akan dihitung 0. Seperti itu. Kemudian untuk formulanya, seperti ini adalah sigma NIKI dibagi T. Ini maaf tidak dikali 100 Bapak Ibu, tetapi untuk sekarang ada penyesuaian yaitu dikali dengan presentase responden, di mana N ini adalah responden yang merupakan lulusan S1 dan diploma yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta
dibagi dengan T. T ini adalah total jumlah responden yang berhasil Bapak Ibu kumpulkan di tracer study dikali dengan presentase responden. Presentase responden ini adalah jumlah lulusan Bapak presentase responden ini adalah jumlah responden tracer yang Bapak Ibu isi di aplikasi tracer dibagi dengan jumlah lulusan yang ada di Universitas Bapak Ibu. Jadi ini menghasilkan presentase responden. Jadi semakin banyak Bapak Ibu mengisi tracer di aplikasi tracer studi, maka presentase respondennya akan semakin naik. Artinya nilai IQ-nya bisa semakin naik. Tetapi semakin sedikit Bapak Ibu mengisi aplikasi tracer, maka ini juga akan berpengaruh di formulanya. Jadi nanti akan semakin turun juga nilainya karena presentase respon Bapak Ibu di tracer juga kecil seperti itu. Kemudian untuk saat ini yang terbaru Bapak Ibu ini adalah ada pembobotan, yaitu matriks pembobotan untuk kriteria bekerja, wirausaha, dan juga untuk melanjutkan studi. Untuk pembobotan kriteria bekerja ini ada gaji lebih dari 1,2 kali UMP dengan yang kurang dari 1,2 kali UMP dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan atau masa tunggunya 6 sampai 12 bulan. Jadi untuk bobot tertinggi didapatkan jika lulusan mendapatkan gaji lebih dari 1,2 kali UMP dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan. Nah ini bobotnya adalah 1. Bobot di sini Bapak Ibu maksudnya adalah di formula yang K ini. Nanti akan ada pembobotan untuk perkriterianya. Begitupun juga kewirausahaan. Bobot tertinggi juga didapat jika pendapatannya lebih dari 1,2 kali UMP dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan. Sedangkan untuk pembobotan masa melanjutkan studi ini adalah langsung diberikan bobot 1, Bapak Ibu. Kemudian untuk pengisian IQ 1 ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengisian di laman Tracer Study. Kita lanjutkan ke IQ 2.